Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ada press conference yang lumayan mengagetkan bagi saya tadi malam. Ini judulnya Breaking News, Hotman Paris murka bongkar alasan bela Febri Adriansyah. Nah, itu ya cukup mengagetkan bagi saya karena Bang Hotman step in ya, masuk menjadi kuasa hukumnya Febri Adriansyah untuk membela. Yang mana saya tidak akan heran apabila nanti di tengah-tengah Bang Hotman berhenti lagi. Gak bakalan heran saya. Saya melihat ini ada apa ya? Ada upaya untuk mendramatisasi permasalahan karena saya berkata demikian bukan apa mengecilkan Bang Hotman, bukan. Dari sekian pengacara yang ada, yang mana tidak sibuk dengan klien-klien yang lain, kok Bang Hotman yang dipilih oleh Febri. Itu sedikit mengejutkan ya. Tapi sekali lagi kalau sampai di tengah jalan berhenti, saya tidak akan heran begitu. Nah, yang menarik dari beberapa menit yang sudah saya lihat ya, ini merupakan sebuah tontonan kepada masyarakat Indonesia. Bagaimana pada akhirnya orang yang tidak bersalah seperti Dr. Tifa dan Roy Suryo itu bisa terancam pidana sampai 8 tahun sampai 12 tahun. Tetapi orang yang sudah jelas-jelas di mata masyarakat ya, bukan di mata hukum, karena kalau di mata hukum ya presumption of innocent itu. Di mata masyarakat sudah jelas-jelas dia itu korupsi, tapi masih bisa ada kemungkinan untuk bebas. Inilah keajaiban ya penegakan hukum di dunia. Saya katakan di dunia ya karena memang hukum di kita punya mekanisme sendiri. Di tiap-tiap prinsip hukum itu punya mekanismenya sendiri, dan apa yang akan kita saksikan adalah salah satu mekanisme yang ada di Indonesia, dan itu sah-sah saja. Hanya saja sekali lagi ya, orang yang jelas-jelas tidak bersalah seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa itu bisa diancam sampai 8-12 tahun penjara. Orang yang jelas-jelas salah seperti Febri itu bisa bebas nantinya karena kehebatan lawyer di dalam mengolah data yang ada. Saya banyak ketawa karena pesantren ya disebut ya, itu aduh ada-ada aja. Baiklah, supaya kita tidak berlama-lama ya, akan kita saksikan saja dulu nih. Dan along the way di tengah jalan kita akan melihat bagaimana atau apa saja yang disampaikan, akan kita reaksi sedikit demi sedikit ya. Kita saksikan dulu nih. Check it out. Emangnya gua Rasman? Rasman masih disebut-sebut. Oke. Selamat malam semuanya rekan media. Terima kasih atas kesabarannya menunggu. Saya sudah kesakitan karena saya baru pulang operasi saraf kejepit dari Singapura. Nanti saya akan ceritakan kenapa saya mau ikut dalam kasus ini. Walaupun klien saya membelu dan hampir semua konglomerat saya yang pegang. Ya. Yang pertama, benar bahwa hari ini Pak Febri sudah tanda tangani surat kuasa. Ya, iya. Ada 2 tim kuasa hukum, nanti saya kasih tahu. Ini jadi tanda tangan beliau hari ini tanggalnya. Ya. Majuin ke depan Pak. Surat kuasanya ya Pak Febri. Gak pakai all hail kalau ini. Gak bakal ada yang marah. Disebut si Febri juga gak bakal ada yang marah. Itu Yang kedua kuasanya adalah pengacara Farisi yang di sebelah kanan saya ini. Ya. Tangan Pak Febri. Jadi ada 2 tim pengacara. Yang sebelah kiri adalah asisten saya. Indra Siombing. Lupa gua namamu karena kau nggak kaya. Ya. Yang di sebelah kanan Anda sudah tahu adalah pengacaranya Don King, Don Ritno, yaitu Handika. Saya bawa ke sini karena ada beberapa hal pertanyaan yang dia yang berhak menjawab. Oke. Hari ini sudah di BAP tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai. Ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka.
Oke. Dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Tidak ada 18 penahanan. pertanyaan. Oke. Hari Coba. ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Oke. Jadi sebagaimana ketahui ada 3 kasus, ya. Kasus pertama adalah PT Asabri. Kasus kedua adalah kasus blackout di Sumatera. Kasus ketiga adalah menyangkut PT Krakatau Steel. Hari ini baru 1, ya. Ya, ada 18 pertanyaan yang pada dasarnya adalah 1 menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50M lebih. Jawabannya tidak, ya. Itu yang pertama. Yang jelas menyangkut duit tidak ada, ya. Yang kedua adalah menyangkut tempat usaha apa namanya? Deklan. KP Deklan, itu tanah sewa oleh si klien beliau. Nanti dia akan menjelaskan, yaitu si Don Ritno, Itu. ya. Don Rito ya. Ya. Itu. Ya, Don King aja deh. Yang ketiga menyangkut rumah di Sentul. Sentul. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun, ART-nya pun sudah bukan Pak Febri yang bayar, karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Ritno, ya. Sudah dipakai dan dia juga berhak renovasi, ya. Jadi total nggak ada lagi penguasaan secara fisik. Demikian juga money changer juga dia tidak ada kaitan apapun. Jadi baik mengenai renovasi, kenapa ada tempat uang di resto maupun di Sentul, dia tidak tahu menahu. Karena contoh menyangkut rumah di Sentul itu kan kalau renovasi memang sejak tahun 2022 sudah dibawa penguasaan pengelolaan dari Don Ritno, kliennya Iya, beliau, Pak. dan renovasi kecil-kecil di dalam kan ya tidak diketahui oleh Pak Febri. Waduh. Ya. Renovasi. Jadi semua Bentar ya. Saya geli aja. Renovasi bunkers gitu gedenya tidak diketahui oleh pemilik rumah. Itu deh sewainya juga pertanyaan. Nanti kita bahas itu ya. terbantahkan menyangkut itu, semua disangkal. Oke. Ada pertanyaan Boleh, begini. Katanya Tan Kian yang juga teman dekat saya katanya memberikan 50M lebih, ya. Ya, 5 juta. Ya, artinya berarti diakui sebagai pemberi suap. Ya. Betul. Ya, kalau pertanyaannya kenapa si Tan Kian sampai sekarang belum jadi tersangka? Ya. Kenapa langsung loncat kepada penerima suap? Anda kan keanehan pertama, ya. Tidak, sampai sekarang belum, ya. Berarti ada sesuatu yang dikejar. Yang penting sasaran tembak dapat dulu, ya. Itu sampai sekarang belum. Yang kedua, kan pertanyaannya kan, kenapa Tan Kian itu bukan sebagai tersangka? Gini loh, kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Ya. Dia belum Jampitsus waktu itu, ya. Kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021 Ya. dan diputus 4 Januari. oleh pengadilan Tipikor Jakarta 4 Januari. di tanggal 4 Januari 2022, di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Ya. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya. Ya, jadi belum, ya, oke. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022. Itu satu poinnya. Ya. Poin kedua, itu kan persidangan dari mulai tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, kasasi sampai PK. Ya. Sudah 6 hakim sama 6 hakim agung, 12. Dan dalam persidangan Tan Kian adalah sebagai saksi fakta. Yes. Tidak pernah ada pertanyaan dari saksi, dari hakim, kenapa bukan sebagai tersangka. Dan putusannya sudah ingkrah, ya, sudah final, ya. Jadi berarti 12 hakim tidak pernah mempersoalkan status daripada Tan Kian sebagai
hanya sebagai saksi. Jadi udah satu, kalau dia pemberi suap, kenapa bukan sebagai tersangka sekarang? Kenapa yang malah Jampitsus yang begitu jabatan tinggi dalam PNKU langsung jadi tersangka? Yang kedua, sidang sampai PK sudah 12 hakim dia pokok perkaranya dia tidak pernah tidak ada persoalan mengenai bahwa dia sebagai saksi murni. Oke. Yang ketiga, putusan dari Asabri, putusan pengadilan PK sudah dilaksanakan, sudah ingkrah, bahkan dari 22 triliun kerugian sudah dilelang, sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Tidak ada juga pertanyaan soal tantian. Ya. Jadi asetnya bahkan masih banyak lagi yang mau dilelang. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa korupsi 22 triliun itu sudah salah total. Karena sudah dilelang, sudah kembali ke kas negara 12 triliun lebih. Itu kesalahan ketiga. Udah 3 ya. Oke. Sekarang mengenai apa kaitan dari tantian. Baik, sebentar ya. Canggih emang. Baik, saya mau mengatakan begini dulu ya. Logika publik itu simple. Ketemu uang di rumah siapa, ya itu miliknya. Selesai. Di belakangnya nanti ada cerita, oh ini disewa. Lain soal itu ya. Ya itu yang akan kita saksikan di persidangan. Seconvincing apa, semeyakinkan apa nanti fakta-fakta persidangan bagi masyarakat. Karena kalau kebenaran itu tidak bisa ditutupi. Hanya saja ada beberapa nama nih yang mau saya highlight di sini dulu ya. Ada Rasman. Rasman disebut. Namanya gue Rasman. Itu di awal doang ya. Kemudian Febri, jelas dia itu sebagai tersangka. Kemudian ada Tankian. Ya, ada Tankian. Satu lagi tadi Don Rito ya. Don Rito. Baik, ada berapa nama berarti? 3 nama di sini yang baru disebut ya. Selain Rasman, Febri, Tankian, Don Rito. Saya tambahkan di sini Don Rito. Beberapa kali salah nyebut nama tuh. Siapa? Bang Rasman itu. Nah kemudian inti dari yang disebutkan adalah mengenai 18 pertanyaan. Nah 18 pertanyaan ini diberikan dengan kesimpulan bahwa di sini tidak ada penahanan. Ajib, woi Tremul, mana yang kemarin teriak-teriak ya tangkap, tahan Roy Suryo begitu, tahan Dokter Tifa, padahal tidak memakan kerugian negara. Ini terduga ya, baru terduga. Ini diduga merugikan negara sekian dan sekian. T loh ini nilainya nominalnya. Tidak ada penahanan. Bagus. Saya komentar apa? Nggak tahu komentar apa saya. Kemudian masuklah di sini kasus ya. Ada 3 kasus yang mana baru ditanyakan 1 kasus, yaitu kasus PT Asabri, kemudian Blackout, kemudian Krakatau Steel yang baru selesai yang Asabri saja. Nah ini yang dibahas nanti di akhir ya. Sampai sebelum kita berhenti nih. Nah dari apa-apa yang diketahui kan ada duit, ditanya sama yang nanya lah, entah siapa yang nanyanya, mungkin dari kejaksaan karena ini kan sudah ditangani oleh kejaksaan. Apakah ada duit 50 miliar yang diberikan oleh Tankian kepada Febri? Dijawab tidak. Ya iyalah, jawab tidak. Apakah itu convincing? Apakah itu meyakinkan untuk kita percaya? Ya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mau nyebut enggak ya enggak bisa, mau nyebut iya ya enggak. Cuman kalau kita melihat dalam keadaan bahwa itu adalah rumahnya Febri, saya lebih condong kepada Febri bohong di sini ya. Hanya melihat kepada itu ada di rumah Febri. Makanya nanti harus ada cerita. Itu rumah Febri dipakai siapa? Harus ada cerita itu. Kemudian Deklan, tidak ada urusan karena Deklan itu disewa oleh Don Rito ya. Disewa oleh Don Rito. Nah ini harus di cross check kepada kepolisian. Apakah kepolisian saat itu tahu bahwa ini adalah disewa oleh Don Rito, atau ini merupakan milik Febri? Karena aneh saja apabila polisi begitu mau melakukan penggeledahan kemudian tidak mengetahui status gedung tersebut. Kan harusnya kepolisian itu tahu ya ini dipakai oleh pemilik atau disewa.
sebelum melakukan penggeledahan. Karena di dalam penggeledahan itu kan harus ada izin. Lah izinnya itu atas properti yang ada di dalam penguasaan siapa? Nah ini kalau misalkan pada akhirnya ditanyakan, oh enggak, jadi fakta baru nih ya, di sewa Don Rito itu fakta baru yang terungkap. Yang salah polisi itu nanti. Itu bisa jadi diperadilankan juga tuh, karena penggeledahannya tidak sesuai. Nanti bisa masalah lagi. Kemudian rumah Sentul juga sama. Sejak 2022, malah ini nanti pasarnya dibawa-bawa tuh ya. Sejak 2022 sudah tidak oleh Febri. Tidak ada hubungan katanya begitu. Karena ini dipakai oleh Don Rito. Sekali lagi, balik sama argumennya dengan yang tadi. Polisi waktu menggeledah, ini gimana statusnya? Masa nggak tahu itu disewa? Ya, karena kan harus ada. Ini dalam haknya siapa, kepemakaiannya siapa. Dan kalau misalkan tidak tahu berarti kan atas pemilik. Ya repot kalau begitu ya. Nanti kalau misalkan ada mobil rental kemudian dipakai oleh narkoba, kemudian dicurigai bahwa ada kartel narkoba memakai sewa rentalan itu, nanti yang dipersangkakan malah pemilik rental. Kan lucu ya. Itu harus tahu dulu posisinya itu seperti apa, yang makainya siapa, kepemilikannya siapa, itu harus tahu polisi itu. Itu setidaknya dari logika awam ya. Kemudian money changer tidak ada hubungannya katanya. Ya udah, ini semua yang ini tidak ada hubungannya. Nah terus kemudian kalau tidak ada hubungannya, terus polisi menggeledah ke situ, baru kemudian diketahui tidak ada hubungannya. Nah ini polisi bisa dipermasalahkan. Ya pra peradilan lagi ini. Bebas lagi nanti Febri. Ya bagus lah, biar Febri hantam polisi sekalian tuh man. Kemudian Tan Kian ya. Nah ini nih yang berusaha difahamkan oleh siapa, Hotman Paris kepada kita. Kalau Tan Kian itu memberi 50 miliar, kenapa Tan Kian tidak menjadi tersangka? Ya nggak tahu lah, kok tanya saya. Ya tanya polisi dong. Berarti itu lagi tidak sesuai lagi kalau di dalam logikanya Bang Hotman Paris. Kalau dalam logika saya, ya itu kan duit 50 miliar ditemukannya atas penguasaan Febri. Dilihat dari fakta bahwa itu ada di properti milik Febri, maka Febri dulu yang diciduk, nanti apakah Tan Kian atau akan terbawa atau tidak. Jadi kenapa tidak tersangka, kemudian ini lain lagi ya, Asabri ini. Kalau ini disangkakan kepada Febri, ini fakta-faktanya Febri jadi jampitsus dari tahun dari 22 Januari 2022, sedangkan itu sudah inkrah pada 4 Januari 2022. Kemudian ada pengulangan kasus di sini. Ini argumen bahwa tidak masuk akal apabila korupsi Asabri ditersangkakan kepada Febri. Nah itu dulu, kita kan belum tahu jawaban dari penyidik, nanti akan bagaimana. Ini baru awal dari persidangan, bukan persidangan, proses ya menuju persidangan. Ini baru awal. Nah kita kalau tidak mau ketinggalan, kita terima saja dulu informasinya. Cuman dari sini sudah banyak yang bisa membuat saya ngakak gitu ya, sebagai masyarakat. Kita lanjutkan. Ternyata Tan Kiat itu nggak ada kaitannya apapun dengan Asabrinya. Dia tidak ikut menikmati fasilitas apapun, preminya tidak ada. Ya. Ingat itu. Yang ada adalah salah satu terdakwa dalam kasus Asabri, yaitu Beni Cokro, punya tanah. Dia bikin KSO, kerjasama operasi dengan Tan Kian. Jadi kerjasama loh. Soal ini tanah bukannya tanahnya Asabri, tapi tanahnya Bencok pribadi. Soal duitnya dari mana kita nggak tahu. Hanya itu kerjasama operasi. Tapi itu tanah itu pun sudah diambil oleh kejaksaan. Proses lelang 29 Juli. sudah 12 Juli tapi harga belum cocok. 12 Juli sudah mau dilelang itu. Artinya 1 perak pun uang dari Asabri tidak dinikmati oleh Tan Kian. Udah 4 ya. Ya, udah 4. Jadi bahwa memakai alasan Tan Kian sebagai alasan bahwa dengan tidak ditetapkan sebagai tersangka maka jampitsus ini yang salah, itu salah total. Dari segi korupsi pun tidak ada, karena tidak ada satupun harta Asabri yang dinikmati oleh Tan Kian, dan juga tanah yang ada kerjasama operasional mau bangun apa
tanahnya udah disita kejaksaan, sudah proses lelang, artinya zero, tidak ada harta daripada apa? Daripada Asabri yang diambil oleh Tan Kian yang merugikan keuangan negara. Sehingga apakah benar ada atau tidak Tan Kian kasih duit ke siapapun, itu swasta sama swasta, dan memang Pak Febri mengatakan no, tidak ada. Dan sampai hari ini Terus kita harus percaya Tan gitu. Kian belum jadi tersangka. Jadi bagaimana bisa Faktanya begitu. pemberi suap bukan tersangka, sedangkan pejabat tinggi penegak hukum yang dibanggakan oleh Bapak Prabowo, ya nanti saya cerita kenapa saya mau ikutan di sini, langsung dijadikan tersangka. Lemari besinya aja belum dibuka sudah diviralkan. Bagus. Bayangkan coba, lemari besinya aja belum terbuka sudah diviralkan. Walaupun itu bukan punya Pak Febri. Entar dulu, ya saya kebetulan nonton, saya waktu itu sudah mau masuk opname di rumah sakit di sini, jadi saya nonton di sana. Kalau di situ saya belum apa-apa, belum masih relax itu, ya. Sekarang saya mau tanya kepada kalian, ini jelas-jelas sudah KUHP yang baru yang dibikin oleh DPR, bahkan KUHP zaman Belanda pun sudah nggak ada artinya sama sekali, total. Jadi nggak ada gunanya lagi belajar KUHP, nggak ada belajar lagi gunanya hukum acara. Langsung ditargetkan, divideokan, tukang kunci pun gayanya pun, cara mutarnya pun langsung diviralkan. Anda bisa tahu apa yang terjadi. Kira-kira itu sepanjang menyangkut. Jadi ada 4 tadi ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah mencatat ya. Sorry, 4 dari segi hukum tidak ada alasan untuk menetapkan Febri sebagai tersangka. Ya. Sementara itu nanti juga ditanya rekan saya pengacara, ada tambahan nggak? Silakan. Sebentar, sebelum tambahan ya, ini menarik. Itu argumen Tan Kian itu tidak menerima uang, itu kan pembuktian nanti ya. Saya tidak mau komentar itu pengakuan. Itu logikanya. Logikanya ya, bukan pengakuan siapapun karena Tan Kian belum diperiksa. Jadi logikanya Bang Hotman itu begini, apabila ini tangan saya jadi ikut-ikutan begini ya. Apabila Febri ini menerima dari Tan Kian, kenapa Tan Kian belum jadi tersangka? Itu satu. Yang kedua, Tan Kian pun tidak ada urusannya dengan PT Asabri. Kenapa? Karena tidak menikmati uang sedikit pun. Karena kalaupun ada di situ yang berkaitan, itu adalah tanah, disebutkan nama tadi ya. Siapa ini? Beni Cokro. Begitu. Itu adalah swasta kepada swasta. Jadi tidak ada kerugian negara. Karena logikanya, tanah yang dimaksud, ini pun tanah yang dimaksud pun ini sudah sedang dalam proses pelelangan. Jadi kalau sedang dalam proses pelelangan, logikanya bagaimana bisa masuk uang ke Tan Kian. Nah itu kan bermain narasinya Bang Hotman Paris untuk meyakinkan kita. Itu untuk saya belum cukup convincing ya, belum cukup meyakinkan. Nah yang menarik di sini, ini yang jelas masalah polisi nih. Itu sudah jelas. Kagok kayak salahin polisi mah udah ya. Ini kan KUHP permasalahannya. Kemarin si Behudi 52M itu kan ditanya, ini sudah sesuai dengan KUHP. Tetapi pada akhirnya waktu ditanya tadi Febri masih menyangkal itu ada di dalam penggunaan properti-propertinya itu. Padahal kita kan juga tahu kemarin siapa yang menjaga kan, TNI. Hanya ada satu yang menarik di sini. Lemari besi belum dibuka sudah diviralkan. Jadi kalau tidak salah apa itu live ya. Waktu lagi ngegerindra itu Pan, bukan gerindra, menggerinda, menggerinda itu ya. Waktu lagi dipoto sama besi. Ah itu sudah pelanggaran itu. Ini kan presumption of innocence lah, kok malah hampir ditayangkan live penggerebekan itu. Nah ini masalah polisi. Jadi ya, apakah Febri-nya itu bersalah? Dalam kacamata saya sebagai masyarakat jelas atuh ya lah. Dia punya rumahnya, di situ ada brankas sedemikian besarnya, kemudian dikatakan oh itu Don Rito nyewa, kemudian sudah direnovasi oleh yang bersangkutan, gak masuk ya. Itu harus dibuktikan nanti di persidangan, kecuali kalau memang persidangan mengatakan lain, itu hal lain. Apakah itu akan convincing, akan meyakinkan kita, belum tentu. Cuman yang jelas di sini kepolisian salah, itu sudah jelas tuh
Minimalnya dari yang terakhir di sini. Kalau misalkan tadi melihat kepada yang di atas, lah kok sudah dilimpahkan kepada kepolisian, kepada kejaksaan, tetapi kejaksaan ini masih bertanya kepada Febri, bagaimana uang itu ada di sana. Kemudian Febri menjawab bahwa itu bukan ada di dalam kuasaan saya. Terus pertanyaannya, kenapa sedari awal Febri bisa jadi tersangka? Kalau Febri masih bisa mengelak. Ya kan? Karena untuk menggeledah itu harus ada harus ada izin begitu, sebagaimana saya katakan tadi. Ini sedikit lagi ya, sayangnya ini pesantren lah, langsung ke situ aja ya, biar cepet nih. Sebentar, ada pesantrennya nih, pesantren di bawah-bawah. Nih, kantor operasional yayasan yang bergerak di bidang dakwah bentar. untuk menggunakan, tadi udah kami sampaikan, sekitar tahun 2023 Don Rito meminta izin kepada pemilik untuk menggunakan rumah di Sentul sebagai backup operasional kantor yayasan. Kami ulang lagi, backup kantor operasional yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Ini sudah bisa dibuktikan adanya sekitar 700 santri dari daerah Papua, dari daerah Maluku yang sekarang mondok di salah satu pesantren di Banten. Ke depan ada rencana dari berbagai pihak untuk membangun pesantren yang besar, masjid-masjid, dan semua fasilitas pendukung, baik itu di Papua ataupun di Maluku serta di daerah NTT. Nah, kenapa kok disimpan dalam bentuk emas? Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Singapura? Karena rupiah lemah. Disimpan dalam bentuk dolar Amerika. Pada saatnya kami akan jelaskan setelah para pihak yang berkontribusi itu diperiksa oleh penyidik Jampitsus, disertai dengan semua bukti-bukti yang kuat, yang sahih dan relevan. Kami tidak mau mendahului itu dulu. Oke. Jadi sementara itu, Kenapa disimpan dalam bentuk itu ya, supaya tidak terlacak atau on, supaya tidak terlacak lah, masa mau transfer antar rekening nggak masuk. Jadi sekali lagi, semua unsur pembuktian yang vital untuk membuktikan adanya suap tidak dipenuhi. Pemberi suap tidak tersangka, uang harta asabri tidak ada dinikmati oleh Tantian, sudah disita dan sudah dilelang, dan salah total pernyataan penyidik Polri yang menyatakan kerugian negara 22 karena 22 itu sudah kembali 12 triliun dari lelang putusan PK pengadilan. Baik ya, ini ya. Jadi begini dulu lah ya, supaya kita punya landasan dulu untuk kasus ini ke depan. Di mana nih? Saya belum bisa mendapatkan kesimpulan utuh ya. Cuman beberapa kesimpulan sudah saya sebutkan tadi. Yang jelas salah di sini kepolisian. Dan apa yang dikatakan oleh Bang Hotman Paris, bagi saya itu hanya menyebutkan satu hal. Ini memang kasus yang dituju dan ditarget oleh polisi untuk mengkriminalkan Jampitsus. Apakah Jampitsusnya beneran kriminal atau tidak? Itu yang kita tunggu ya. Cuma sih kayaknya beneran kriminal. Ini maling teriak maling, yang mana dua-duanya memang maling. Mudah-mudahan termul binasa. Untuk anda yang bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.